Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang Chrysophyta atau biasa kita sebut juga dengan alga keemasan. Nama Chrysophyta diambil dari bahasa Yunani yaitu Chrysos yang berarti emas. Pada alga ini merupakan salah satu alga yang dikelompokkan berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Alga ini memiliki warna keemasan karena pada kloroplasnya mengandung pigmen karotenoid dan xanthofil dengan jumlah yang banyak apabila kita bandingkan dengan klorofil. Kloroplas pada alga ini berbentuk cakram, pita, serta terdapat pula yang berbentuk oval. Hidupnya secara soliter atau berkoloni. Baiklah teman-teman, materi Chrysophyta yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri Chrysophyta, habitat pada Chrysophyta, struktur pada Chrysophyta, reproduksi Chrysophyta, klasifikasi pada Chrysophyta, serta peranan pada Chrysophyta. Adapun ciri-ciri pada Chrysophyta yaitu bersifat eukariotik karena selnya tidak memiliki membran. Struktur tubuhnya uniselular dan multiselular. Pada Chrysophyta yang memiliki tubuh uniselular, hidup sebagai komponen fitoplankton yang bersifat dominan. Selnya terdiri atas dua bagian, yaitu tutup atau kita sebut juga dengan epiteka dan wadahnya disebut juga dengan hipoteka. Pada pinggir bagian tutupnya akan lebih besar ukurannya dibandingkan dengan pinggir wadahnya atau disebut juga dengan overlapping. Dinding selnya umumnya mengandung silika, memiliki cadangan makanan yang terdiri atas leukosit atau karbohidrat dan minyak atau lemak yang memiliki warna agak kekuningan. Pigmennya terdiri atas klorofil A, klorofil B, klorofil C, karotin, dan xanthofil. Pada xanthofil terdiri atas violxantin, diaxantin, dan diadimozantin yang memiliki warna agak kuning keemasan sehingga disebut juga dengan alga keemasan. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis, namun terdapat pula yang bersifat heterotrof dengan menyerap makanan. Umumnya memiliki flagela yang tidak sama panjang sehingga disebut juga dengan heterokon. Pada sebagian Chrysophyta mempunyai flagela untuk bergerak terutama yang memiliki dinding sel, namun terdapat pula Chrysophyta yang bersifat ameboid atau bergerak dengan cara merayap seperti amoeba yang terjadi pada Chrysophyta yang tidak memiliki dinding sel. Habitat Chrysophyta biasanya dapat kita temukan pada tempat-tempat yang basah seperti perairan air laut, air tawar, serta dapat pula ditemukan pada tanah yang lembab. Pada kelas Xanthophyce dapat kita temukan pada air laut, air tawar, dan tanah lembab. Kelas Chrysophyce dapat kita temukan pada air laut dan air tawar. Sedangkan pada kelas Basilariopice dapat kita temukan pada air laut, air tawar, serta pada tanah yang lembab. Struktur tubuh pada Chrysophyta terdapat uniselular dan multiselular. Pada Chrysophyta yang uniselular dapat kita temukan pada genus Acromonas, sedangkan Chrysophyta yang multiselular dapat kita temukan pada genus Fauceria. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai struktur sel pada Chrysophyta. Umumnya, Chrysophyta tidak memiliki dinding sel, tetapi apabila terdapat dinding sel, maka terdiri atas lorika, serta terdapat pula yang tersusun atas lempengan silikon atau
tersusun atas cakram kalsium karbonat. Struktur selnya tidak memiliki dinding selulosa dan membrannya menunjukkan silika. Inti sel pada Chrysophyta yaitu pada kelas Xanthophyce, inti selnya bersifat uniseluler dan multiseluler. Terdapat plastid yang berbentuk cakram tanpa pirenoid. Pada kelas Chrysophyce memiliki inti sel yang uniseluler, memiliki plastid yang terdiri dari satu atau dua pigmen berupa klorofil A, B, C, beta-karotin, dan xanthofil. Sedangkan pada kelas Bacillariophyce memiliki inti yang tunggal serta terdapat pula inti yang diploid. Pigmennya berupa klorofil A dan klorofil B, beta-karotin, serta xanthofil. Ribosom pada Chlorophyta terdapat pada permukaan luar membran. Kemudian, Chrysophyta memiliki alat gerak yang terdiri atas flagela serta memiliki jumlah yang tidak sama pada setiap marga. Struktur dasar flagela pada Chrysophyta mirip dengan flagela yang terdapat pada makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, struktur sel pada Chrysophyta yaitu terdapat vakuola kontraktil yang dapat kita temukan pada alga yang memiliki flagela. Vakuola kontraktil ini terletak berdekatan dengan flagela yang terdiri dari vertikal kecil disebut juga dengan interval yang teratur mengeluarkan isinya dari sel. Fungsi pada vakuola kontraktil adalah untuk osmoregulator. Selanjutnya, yaitu ada badan Golgi yang terletak di antara inti sel dan vakuola kontraktil. Badan Golgi merupakan organel yang terdapat pada sel eukariotik baik pada hewan maupun pada tumbuhan, serta strukturnya terdiri dari tumpukan vesikel berbentuk cakram atau kantung. Kemudian, nukleus dan kloroplas pada Chrysophyta dihubungkan oleh membran retikulum endoplasma yang berhubungan dengan pembungkusan inti. Reproduksi pada Chrysophyta. Secara umum, reproduksi pada Chrysophyta terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara seksual yaitu dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, serta pembentukan spora, yaitu dengan aplanospora dan zoospora. Sedangkan pada reproduksi seksual, yaitu dengan konjugasi, isogami, anisogami, serta oogami. Selanjutnya, klasifikasi pada Chrysophyta. Divisi Chrysophyta terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Xanthophyce, Chrysophyce, dan Bacillariophyce. Pada kelas Xanthophyce terdiri atas 6 ordo, kelas Chrysophyce terdiri atas 5 ordo, sedangkan pada kelas Bacillariophyce terdiri atas 2 ordo. Pada kelas Xanthophyce biasa dikenal juga dengan alga hijau kuning. Alga ini memiliki klorofil atau pigmen hijau dan xanthofil atau pigmen kuning. Sehingga warna pada alga ini menjadi hijau kekuning-kuningan. Filamennya memiliki banyak inti yang disebut juga dengan cyanositik. Reproduksinya dapat secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, yaitu dengan membentuk zoospora, kemudian zoospora akan terlepas dan jatuh ke tempat yang cocok menjadi filamen baru. Sedangkan pada reproduksi seksual dengan cara oogami, yaitu terjadi peleburan spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium dengan ovum yang dihasilkan oleh oogonium membentuk zigot. Kemudian, zigot akan tumbuh menjadi filamen baru. Umumnya tidak memiliki dinding sel. Apabila terdapat dinding sel, terdiri atas pektin dan silikon. Selnya
terbagi menjadi dua bagian, yaitu epiteka dan hipoteka yang saling menutup. Memiliki alat gerak berupa dua flagela. Pada isi selnya terdapat inti sel dan plastid. Habitatnya dapat kita temui pada semua kondisi perairan, terutama pada perairan yang dingin. Contohnya pada kelas Xanthophyceae yaitu Foursquaria sp. Pada Foursquaria memiliki klorofil dan xanthofil atau pigmen kuning. Tubuhnya tersusun dari banyak sel yang berbentuk benang, memiliki cabang, tetapi tidak memiliki sekat. Filamennya mempunyai banyak inti serta menyebar yang disebut juga dengan cyanositik. Foursquaria tumbuh dengan cara melekat pada substrat dan menggunakan alat yang berbentuk akar. Dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi seksual berlangsung dengan pembentukan zoospora yang berkumpul dalam sporangium. Sedangkan pada reproduksi seksual berlangsung dengan pembentukan ovum oleh spermatozoid, sel kelamin kemudian masing-masing dihasilkan oleh oogonium dan antheridium. Zoospora hasil pembuahan akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora yang selanjutnya akan menjadi Foursquaria baru. Habitat pada Foursquaria dapat kita temukan pada air tawar maupun pada payau. Kelas Chrysophyceae atau biasa kita sebut juga dengan alga coklat keemasan. Pada alga ini kebanyakan hidup pada air laut dan air tawar. Memiliki pigmen yaitu klorofil, karotenoid, dan xanthofil. Susunan tubuhnya berbentuk sel tunggal yaitu pada Acromonas dan berbentuk koloni pada Cynura. Umumnya pada Chrysophyceae tidak memiliki dinding sel, tetapi apabila terdapat dinding sel terdiri atas lorika atau lempengan silikon dan terdapat pula yang tersusun atas cakram kalsium karbonat. Reproduksinya yaitu secara vegetatif atau aseksual dengan cara membelah secara longitudinal dan fragmentasi. Contoh pada kelas Chrysophyceae yaitu Acromonas sp. Ciri-cirinya yaitu sel tubuhnya berbentuk bola yang dilengkapi dengan dua flagela. Flagelanya digunakan sebagai alat gerak, serta pada flagela tidak memiliki panjang yang sama. Di dalam sitoplasma terdapat beberapa organel penting seperti kloroplas yang berbentuk lembaran melengkung, vakuola, stigma, serta nukleus. Dapat berkembang biak dengan cara membelah diri serta fragmentasi. Kelas selanjutnya yaitu Bacillariophyceae yang biasa kita kenal juga dengan diatom. Pada alga ini dapat ditemukan pada air tawar, air laut, serta pada tanah-tanah yang lembab. Memiliki bentuk tubuh yang tunggal, serta terdapat pula yang berbentuk koloni, dengan bentuk tubuh yang simetri bilateral yang dapat ditemukan pada ordo Penales, serta simetri radial dapat kita temukan pada ordo Centrales. Memiliki dinding sel yang disebut dengan frustula yang tersusun dari bagian dasar dinamakan hipoteka dan bagian tertutup dinamakan epiteka, serta terdapat pula sabuk atau singulum. Frustula tersusun oleh zat pektin yang dilapisi oleh silikon. Cadangan makanannya dapat berupa tepung. Kelas ini juga memiliki alat gerak berupa flagela yang terdapat pada sperma. Tanah yang mengandung diatom akan berubah warna menjadi kuning keemasan, contohnya pada spesies Fascicula sp. Reproduksi pada diatom yaitu pada induknya memiliki katup yakni epiteka dan hipoteka yang memisah dan masing-masing membawa sitoplasma. Selanjutnya,
pada bagian epiteka akan membentuk hipoteka, sedangkan hipoteka akan berubah menjadi epiteka yang akan membentuk hipoteka yang baru. Pada setiap katup yang berasal dari pembelahan pertama akan membentuk hipoteka sehingga menghasilkan sel anakan baru, yaitu berupa kotak yang berukuran lebih kecil dari induknya. Peristiwa tersebut akan berlangsung berulang kali sehingga ukuran sel diatom akan mencapai ukuran yang minimum. Apabila pada sel diatom sudah terlalu kecil dan tidak dapat membelah lagi, maka protoplasmanya akan keluar dari dinding sel menjadi suatu badan yang disebut auxospora. Selanjutnya, auxospora akan tumbuh serta apabila sudah mencapai ukuran aslinya akan membentuk epiteka dan hipoteka. Reproduksi ini biasanya terjadi pada genus Psilotella dan Navicula. Contoh pada kelas Bacillariophyce yaitu Navicula sp. Pada alga ini disebut juga dengan alga kersik karena dinding sel tubuhnya mengandung zat kersik. Dinding sel tubuhnya terdiri atas bagian epiteka dan hipoteka. Di antara bagian tersebut terdapat celah yang disebut juga dengan ref. Reproduksinya yaitu secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual yaitu dengan membelah diri, pada setiap inti diatom membelah menjadi dua yang diikuti dengan pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Selanjutnya, dinding sel diatom akan memisah menjadi kotak dan tertutup. Sedangkan pada reproduksi seksual berlangsung dengan cara konjugasi. Apabila ukuran tubuh diatom tidak memungkinkan untuk mengadakan pembelahan lagi, inti selnya akan mengalami meiosis dan menghasilkan gamet. Gamet tersebut akan meninggalkan sel, kemudian akan menghasilkan zigot. Dari zigot tersebut akan menghasilkan individu baru. Peranan pada Chrysophyta yaitu terdapat peranan positif serta terdapat pula peranan yang negatif. Pada peranan positif, contohnya pada genus Navicula, pada genus ini yang telah mati akan membentuk tanah diatom yang dipakai sebagai bahan penyekat dinamit, penggosok, bahan pembuat cat, pernis, bahan dasar industri kaca, penyaringan, serta piringan hitam. Sedangkan peranan negatif, yaitu pada Chrysophyta dapat menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak, dapat menurunkan pH, menyebabkan kekeruhan pada air, serta dapat mengeluarkan lendir yang menyebabkan terjadinya water bloom. Baiklah teman-teman, sekian video mengenai Chrysophyta atau alga keemasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.